Untuk mencegah kecemburuan, tak hanya hakim, tapi kenaikan honor bagi aparatur lain pun tengah diupayakan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihzam Mahendra meminta ASN bersabar. Ia pastikan pemerintah memperhatikan semua aparaturnya. 80%. Ya baguslah kalau hakim dinaikkan, dan beliau mengatakan ya ini akan disusul oleh kenaikan aparatur pemerintah yang lain. Jadi yang pertama-tama beliau concern kepada para hakim, dan nanti juga para pegawai negeri sipil, ASN yang lain juga akan mengalami peningkatan gajinya. Jadi sabar aja dulu ya. Sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan, hakim sepatutnya berdiri teguh di tengah godaan, memutus perkara demi kemanusiaan tanpa intervensi kepentingan. Bertambahnya kesejahteraan hakim wajib diiringi dengan rangkaian putusan yang berpihak kepada kebenaran. Jangan sampai publik bertanya-tanya, berapa harga keadilan? Gaji pegawai naik atau tidak, jauh-jauh hari Bapak sudah menyuarakan agar gaji ASN ini dinaikkan. Kenapa? Para ASN ini tidak memanfaatkan kenaikan daripada gaji itu. Apa alasannya? Alasannya adalah pertama daya beli. Karena barang yang dijual oleh untuk kebutuhan itu pada naik, inflasi juga setiap tahun juga naik, tentu ini juga bahagian daripada jawaban. Menurut saya adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah, walaupun di antara elemen masyarakat mengatakan terlalu tinggi dan lain sebagainya. Tentu hitung-hitungannya sudah dilakukan oleh Menteri Keuangan, dan kenapa tidak di bawah itu atau di atas itu. Tentu anggaran ini tentu disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan terhadap kenaikan untuk para ASN tersebut. Gaji seluruh hakim di Indonesia. Setelah 18 tahun, para hakim akhirnya dijanjikan kenaikan gaji. Tak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo Subianto menyanggupi kenaikan sampai 280% untuk hakim paling junior. Dengan alasan menilai keberhasilan suatu negara salah satunya dari faktor sistem hukumnya, Presiden siap tingkatkan kesejahteraan hakim. Kata Presiden, benteng terakhir keadilan ini tidak boleh disogok ataupun dibeli. Namun, cukupkah menjadikan kemakmuran hakim sebagai resep utama memberantas korupsi? Dan bisakah kesejahteraan menjamin keadilan? Saya, Cindy Permadi, inilah ulasan Istana. Presiden Prabowo Subianto membantah jika disebut memanjakan hakim dengan kenaikan gaji ini. Menurutnya, justru daripada uang negara dicuri koruptor, lebih baik digunakan untuk menambah upah hakim seluruh Indonesia. Presiden janji semua hakim bakal merasakan peningkatan gaji yang signifikan dan realisasinya diawasi langsung. Ia pastikan Indonesia punya anggaran yang cukup. Rakyat Indonesia tergantung sama para hakim. Dan saya sebagai mandataris, saya sadar itu, dan karena itu saya perintahkan menteri-menteri saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Mahkamah
Mahkamah Agung pun menyambut baik janji Presiden ini. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan bisa jadi amunisi dalam perbaikan sistem hukum yang menjamin keadilan. Juru bicara MA, Yanto, memastikan kabar baik ini bakal diiringi dengan peningkatan kualitas hakim secara individu maupun institusi. Meski realisasinya masih dinanti, namun Mahkamah Agung tetap mengingatkan para hakim untuk tidak bergaya hidup berlebihan alias hedon. Menyambut dengan baik dan memberikan apresiasi atas perhatian kepala negara, ya, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo, ya, dalam pengukuhan hakim kemarin, ya, bahwa untuk menaikkan gaji hakim, ya, kenaikan gaji hakim ini merupakan respon atas tidak adanya kenaikan gaji hakim selama 18 tahun, dan mengingatkan kepada para hakim seluruh Indonesia untuk menghindari hidup hedon, ya, hidup yang berlebihan, hidup yang bermewah-mewah. Mantan Hakim Konstitusi Aswanto tak menampik apabila kesejahteraan hakim bisa menekan angka suap. Namun ia bilang, kalau sebenarnya gaji hakim sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan aparatur sipil negara lain. Selain itu, ia mengatakan kinerja peradilan punya persoalan lain di samping gaji, yakni integritas. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat perbandingan penghasilan ASN yang PNS hakim dan PNS lainnya, menurut saya hakim sudah termasuk yang tinggi gitu. Nanti malah kalau hakimnya tinggi sekali gajinya, lalu kemudian ASN yang lain seperti di Pemda, itu malah jadi satu problem lagi menurut saya. Gaji hakim yang baru dilahirkan oleh kampus. Nah, sehingga menurut saya, ya tidak hanya soal gaji yang jadi problem sebenarnya. Banyak hal yang harus dibenahi, terutama soal integritas tadi. Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mohtar menilai kebijakan ini tak akan efektif apabila dijadikan resep tunggal untuk memberantas korupsi peradilan. Menurut Zainal, perlu obat penawar lain untuk menyembuhkan penyakit di meja hijau, yaitu pengawasan. Nah, makanya kalau kita sebenarnya begini, di level atas sudah dinaikkan juga gajinya, di Mahkamah Agung, pengadilan tinggi sebenarnya sudah ada kenaikan gaji itu, dan saya kira lumayan signifikan. Ya. Cuman kan begini, ketika kita naikkan gaji sebagai sebuah resep tunggal, tidak kita sertai dengan resep-resep lainnya, termasuk misalnya yang dibicarakan Bu Sukma tadi soal menaikkan pengawasan. Menurut saya kita sedang membiarkan hakim menerima gaji ganda. Gaji halalnya besar, gaji tidak halalnya juga besar akhirnya. Jangan sampai itu terjadi. Itu saya kebodohan kalau kita lakukannya. Wakil Ketua Komisi Yudisial, Sukma Violeta pun sepakat, kenaikan gaji hanya bisa menekan angka korupsi yang disebabkan oleh kebutuhan. Yang jadi masalah, dalam kasus pencurian uang negara, hakim ditawari suap yang bisa bernilai hingga ratusan kali lipat dari upahnya. Sehingga tak hanya soal gaji, namun PR lain yang harus disoroti adalah sistem promosi berdasarkan meritokrasi dan integritas hakim itu sendiri. Kaye pun berharap bisa dilibatkan dalam pemeriksaan integritas hakim pada tahap promosi. Ya, harus merit system, tapi merit system itu sebenarnya lebih ke arah integritasnya, ya, aspek integritas. Sebab secara umum kompetensi para hakim itu kurang lebih sama. Tentu ada yang lebih pintar, ada yang kurang. Tetapi aspek integritas itu adalah hal yang saat ini sangat krusial. Nah, sehingga kami berharap ke depan promosi hakim itu sangat dilihat aspek integritasnya, sehingga cek integritas itu sangat penting dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan kami Komisi Yudisial sangat ingin untuk bisa membantu Mahkamah Agung melakukan cek integritas bagi para hakim yang terkait dengan promosi hakim. Ya, Profesor Sunarto, 100.000 aja nanti ditemukan ada transaksi, maka akan diambil tindakan yang tegas setelah terjadi kenaikan gaji ini. Jadi dengan kata lain, akan dikenakan sanksi yang tegas dan mungkin berat, ya, dari beberapa kemungkinan yang ada.
Jadi dengan kata lain disambut gitu ya kenaikan gaji ini dengan pengawasan ke dalam supaya tujuannya itu tercapai. Nah itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi sudah dibahas bahwa kenaikan gaji dengan integritas itu tidak langsung ada korelasinya, ya. Tadi sudah saya kira dijelaskan tadi dengan baik. Tapi satu yang saya sampaikan begini, ini momen yang pas saya kira dari pemerintahan yang sekarang ini menaikkan gaji pada saat keluhan terhadap kepuasan terhadap peradilan Mahkamah Agung. Ini saya lihat survei misalnya yang terakhir dari media cetak, kepuasannya itu sampai hanya 46%, ya. 60% ya, ini tahun 2024 ya dari surveinya ya. Rutin itu saya lihat itu ya. Yang kedua, keluhan investor ke Indonesia yang paling tinggi itu tentang hukum, peradilan, penegakan hukum itu paling tinggi. Dan diantaranya adalah suap menyuap itu atau korupsi. Nah, dikaitkan dengan ambisi pemerintah sekarang untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi 8%, maka dengan dia merespon perbaikan peradilan ini, itu saya kira pas gitu ya. Jadi dengan kata lain nanti akan meningkatkan tingkat kepercayaan kepada penegakan hukum di Indonesia yang kita saya kira udah rahasia umum gitu ya. Tingkat kepercayaannya itu rendah sekali terhadap penegakan hukum. Ini yang dianggap sebagai faktor yang sangat strategis ya untuk menghambat, tapi juga sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Karena kepercayaan itu tinggi. Kalau tidak ada investasi ya tidak ada pertumbuhan ekonomi. Sederhananya akan begitu. Tadi mengenai kenaikan gaji yang tadi dimulai tadi Mahkamah Agung 700 juta, saya juga pernah mendengarkan ya. Seorang hakim agung saya nggak usah sebut namanya, dalam satu percakapan seperti ini menerima mahasiswa, dia bilang begini, saya tidak lagi ada keinginan korupsi karena yang saya terima itu sudah banyak. Dia waktu itu menyebutkan angka sekitar 350 juta, tapi tentu itu gabungan ya, tidak hanya gaji. Nah itu tadi yang disebutkan take home pay itu tadi unsur-unsurnya termasuk insentif menangani perkara. Dia mengatakan begitu. Itu belum lama ya, dia mengatakan itu di hadapan mahasiswa. Saya sekarang fokus untuk mengerjakan pekerjaan saya dengan baik. Saya ingin membuat putusan di mana putusan itu semacam stare decisis gitu ya. Jadi jurisprudensi tetaplah. Jadi penemuan-penemuan hukum ada di dalamnya, tidak sekedar angka-angka. Misalnya saya bisa menyelesaikan perkara bulan ini katakanlah 100, 200, misalnya nggak begitu. Tapi kualitatif dia katakan begitu. Jadi bisa jadi saya kira juga betul apa yang dikatakan oleh Ibu Tuti tadi, didengarkan dari Profesor Surya kan tadi kan disebutkan ya. Dan ini juga saya dengar, tapi tidak 700 juta, tapi 300. Jadi dengan kata lain sudah ada perbaikan. Nah, sekarang pertanyaannya kan sekarang yang disebut peradilan itu kan tidak hanya hakim, tapi hakim yang utamanya. Tapi di dalam hakim itu atau pengadilan itu tadi sudah dibicarakan ada panitera, ada hakim ad hoc, ya, ada hakim ad hoc. Nah, kalau hanya sebahagian, mungkin itu masih tanggung. Tadi kabar gembira tadi yang dikatakan oleh Pak Habibur Rahman tadi, oh ternyata kita punya nikel, punya apa lagi? Batu bara, punya. Jadi dengan kata lain pemerintah ada duit lah kan begitu. Jadi dengan kata lain ini supaya tujuannya tercapai, kan tujuannya adalah meningkatkan integritas ini kan sekarang. Maka seluruh jajaran peradilan itu harus juga ditingkatkan. Kalau sekarang fokusnya pada yudikatif, ya, pada kekuasaan kehakiman. Nah, pengadilan itu ada panitera, ada sekretaris, kan? Tapi fungsi yang berkaitan dengan peradilan itu ada penyidikan, ada penuntutan, ada juga advokat. Ini semua adalah fungsi yang berkaitan dengan peradilan. Jadi dengan kata lain, semua komponen-komponen ini juga harus mendapat perhatian yang sama. Ya tentu proporsinya berbeda supaya ada impactnya, supaya ada dampaknya terhadap integritas itu.
ya, ada dampaknya terhadap integritas. Nah kalau tanggung, nah ya persoalannya kalau tanggung, nah ini sekarang tentu politik nanti akan memutuskan. Mungkin tidak bisa sesuai dengan target kan gitu ya. Nah sekarang aja sudah muncul, tadi udah dibacakan oleh Pak Binsar tadi statement dari Panitera. Tolong kami, karena nggak putusan boleh bagus, tapi kalau nanti eksekusinya dan lain-lain itu tidak mendukung, akhirnya juga rendah juga nanti penilaiannya. Jadi dengan kata lain tantangannya cukup berat. Nah oleh karena itu sangat diapresiasi saya kira, disambut dengan baik, dan harapan terhadap integritas itu meningkat saya kira ada ya. Tinggal sekarang pertanyaannya seberapa besar. Nah ada Habibur Rahman yang bisa diskusi dengan Presiden, mungkin bisa dibisikkan bahwa tidak hanya hakim, tapi juga panitera, hakim ad hoc, tapi juga fungsi lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu penyidik, penuntut umum. Nah baru kemudian lengkap gitu ya. Dengan demikian bisa mendorong integritasnya itu lebih tinggi. Pak Luhut, pertanyaan berikutnya yang belum terjawab, ketika sudah diberikan gaji besar, menangani extraordinary crime, tapi mereka tetap masih korup, mereka tetap serakah. Sanksinya apa? Sesaat lagi kita harus jeda, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.